Shalom, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar malam hari ini? Dahsyat luar biasa, amin. Mari sama-sama kita katakan, wanita-wanita kesayangan Tuhan, siap jadi berkat, siap jadi terang, amin. Yes, 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 puji nama Tuhan. Malam hari ini sangat luar biasa sekali, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kami baru saja selesai melakukan pelayanan di Sulawesi Selatan. Di Makassar bersama dengan Ibu Rita, bersama Ibu Suhema, amin, bersama Ibu Cici, Ibu Dina ini ya, Ibu Dina kan sama-sama yang dari Makassar toh? Bersama Ibu Hermawati, Ibu Ponya, ini saya mau katakan dan mau menyaksikan bahwa dalam pelayanan Hati Immanuel Ministry ini kita tidak lepas dari yang namanya berkat Tuhan sungguh menyatukan kita dari pulau dan benua, dari berbagai suku dan bangsa. Awalnya kita ketemu lewat Zoom ini, amin, betul ya Ibu Suhema ya? Kita hanya bertemu muka lewat Zoom ini, tetapi karena cara Tuhan, kira-kira mungkin 4 bulan lalu mungkin Ibu Ketua memberikan inisiatif untuk ayo kita lakukan ladang misi ke Makassar. Memang tahun lalu di bulan Desember saya pernah ke Makassar. Bulan Desember saya pernah ke Makassar, terus Ibu Ponya bilang, ayo datang ke rumah saya. Tapi waktu itu saya memang sama sekali nggak bisa datang ke rumahnya Ibu Ponya. Lalu saya berjanji, saya bilang, saya tahun depan pasti balik Makassar. Saya bilang begitu. Saya tahun depan pasti balik Makassar. Saya bilang ke Ibu Ponya, iya Pris kamu harus datang ya, harus datang ke rumah saya. Itu tahun lalu, bulan Desember. Karena waktu itu saya kunjungan ke Makassar di kantor Balai Jakon di tempat saya selalu konsultasi. Lalu saya perkatakan tahun depan saya pasti balik. Lalu sempat sharing-sharing, ngomong-ngomong di Zoom seperti ini, lalu Ibu Cici bilang, ayo kita ke Makassar. Oke, ayo. Tapi waktu saya bilang oke, ayo, saya tuh belum tahu bahwa saya bisa nggak ya, saya bisa nggak. Tapi saya selalu perkatakan, oke, saya pasti balik ke Makassar, kita balik ke sana untuk melayani, kita pasti ketemu sama Ibu Ponya. Lalu singkat cerita, kira-kira 4 bulan lalu kita mengadakan inisiatif untuk berdoa untuk misi ini boleh dilaksanakan. Akhirnya saya belum beli tiket. Ibu Cici sudah beli tiket, Ibu Vina sudah beli tiket, saya belum beli tiket. Dan karena kesibukan, bahkan rencana kita mau berangkat ke Makassar tuh tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu ternyata acara pohon terang di gereja kami, di gereja Betani Tondano. Saya pikir, aduh, saya sudah berjanji, saya sudah perkatakan dengan iman, saya bisa pergi nggak ya? Setiap kali Ibu Ponya tanya, datang nggak Pri? Saya bilang, aduh, saya mau pikir-pikir dulu. Tapi setelah itu akhirnya saya di injury time saya beli tiket dan saya bisa ke sana. Nah, yang saya mau saksikan adalah bahwa mulut kita penuh dengan kuasa. Amin. Mulut kita penuh dengan kuasa. Saya katakan bahwa saya akan pergi. Saya akan kembali ke Makassar, saya akan ke rumah Ibu Ponya dan kita akan melayani di sana bersama-sama dengan Ibu Cici. Walaupun waktu itu saya belum beli tiket, sampai injury time 1 minggu sebelumnya baru saya beli tiket dan saya katakan, saya selalu katakan saya akan pergi, saya akan pergi. Dan akhirnya saya bisa pergi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama mulut kita itu mengandung kuasa. Amin. Mulut kita mengandung kuasa. Bila kita dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Saya berkatakan, saya akan kembali ke Makassar dan kami katakan, kami akan melayani di Makassar. Dan yang kedua, satu hal bahwa firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, pergi dan jadikan segala bangsa muridku. Amin. Itu amanat agung. Dan kalau kita memiliki kerinduan untuk melayani, saudara, itu Tuhan yang menyediakan. Baik itu waktu, baik itu energi, baik itu hikmat, baik itu izin suami, itu semua merupakan mujizat. Amin. Di injury time, suami bisa mengizinkan, segala sesuatu bisa mengizinkan, dan yang lebih luar biasa, saudara, yang saya mau katakan, bahwa ketika di dalam Kisah Para Rasul, itu hamba-hamba Tuhan itu kalau mau melayani hanya dengan petunjuk dari Tuhan. Ketika Tuhan katakan, roh Yesus mengizinkan engkau untuk pergi, maka engkau akan pergi. Dan saudara, yang saya mau saksikan adalah kedahsyatan Tuhan di Makassar ini, teman-teman yang Tuhan kirim, ini ada Ibu Rita, Ibu Suhema, kami itu sangat disambut dengan luar biasa. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami disambut dengan secara luar biasa. Ini bukan cuma soal bagaimana
akomodasi disiapkan, transportasi semuanya disediakan, bahkan konsumsinya itu sungguh-sungguh hebat, benar ya Ibu Rita ya. Pagi-pagi mereka itu sangat solid. Ini bukan bicara tentang kami saja yang datang, tetapi bagaimana mereka di sana yang ada di Makassar itu luar biasa, haus dan cinta Tuhannya itu luar biasa. Padahal kita ketemunya Ibu Rita hanya setiap pagi ya. Setiap pagi di doa Thanksgiving, tetapi mereka tergembala dengan sangat baik. Mereka tergembala dengan sangat baik dan mereka memiliki mentalitas memang betul-betul melayani. Ketika kami ada di sana, mereka sangat menyambut bagaimana mereka melihat sebagai hamba Tuhan. Dan kegiatan itu cukup padat. Saya datang tanggal 9, mereka sudah, yang lain sudah datang dari tanggal 8 itu sudah padat. Mulai dari ulang tahunnya Pak Wira, baru hari kedua saya hadir itu ada peneguhan ya, peneguhan Himakasar. Dan ini yang saya lihat, orang yang hatinya haus dan lapar akan Tuhan, itu sungguh luar biasa bagaimana pelayanan di HIM boleh dibukakan oleh Tuhan. Pelayanan di sana boleh dibukakan oleh Tuhan dan terjadi hal-hal yang luar biasa di sana. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang dibentuk walaupun kita hanya lewat pelayanan Zoom, tetapi mereka bertumbuh. Dan luar biasa mereka bertumbuh, lalu selanjutnya kita ada kegiatan-kegiatan di sana dan semuanya Tuhan tolong. Dan yang paling berkesan Ibu Rita, Ibu Suhema, juga Ibu Dina dan ibu-ibu semuanya, Ibu Ariance, halo Ibu Ariance, Ibu Ariance boleh buka layar. Yang luar biasanya ketika kami melayani Panti Werda. Halo, halo Ibu Ariance, masih di rumah, masih sibuk, masih itu ya. Di Panti Werda, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu kita melayani ibu-ibu ya, oma-oma yang 96 tahun, 95 tahun. Waktu Ibu Vino mengajak, ayo kita menyanyi lagu dari Pulau dan Benua. Mari kita siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu dari Pulau dan Benua. Lalu satu oma berdiri, dia katakan, angkat tangan, dia bilang gini, stop, kenapa? Jangan nyanyi lagu itu, kami tidak tahu. Saya katakan, nyanyikan lagu hanya dekat Allah saja, aku tenang. Jadi kami senyum-senyum, oh iya, iya ikut saja mau nyoma. Omanya, oh sudah 70 tahun dia. Lalu dia katakan, kami tidak tahu lagu itu dari Pulau dan Benua. Nyanyi aja lagu hanya dekat Allah saja ya. Jadi akhirnya kami langsung ganti nada. Lalu kita menyanyi bukan lagi lagu-lagu Natal, kami menyanyikan hanya dekat Allah saja, aku tenang sampai selesai lagu. Bersuka cita dan sangat senang sekali ya saudara. Ini oma-oma luar biasa. Aduh, kalau mau dibilang itu sangat luar biasa ya Ibu Suhema ya. Lalu setelah itu mereka menyanyi itu, tiba-tiba bangkit satu orang oma itu umurnya 96 tahun. Namanya Oma Wilhelmina. Lalu dia bilang begini, saya mau menyanyi. Mau menyanyi. Lalu dia menyanyi lagunya kalau nggak salah dari Pulau dan Benua ya Ibu Suhema, saya lupa. Iya. Lagunya dari Pulau dan Benua yang tadi kita nggak nyanyikan, tapi dia lagunya dinyanyikan dengan versi Belanda. Jadi itu Ibu Wilhelmina dia menyanyi bukan dengan versi Indonesia, versi Belanda ya Ibu Rita ya. Lalu dia menyanyi, saya nggak ngerti apa yang dia ungkapkan, tapi begitu bersuka cita dan itu sangat berkesan di dalam hati kami. Makanya kami yang melayani di sana itu sangat terhibur hati kami. Lalu kami bernyanyi bersama-sama dengan Ibu Wilhelmina. Singkat cerita ada banyak kisah-kisah yang menarik waktu kami melayani di Panti Werda. Tetapi satu hal yang di sana itu ada ibu-ibu semuanya. Kebetulan yang di sana ibu-ibu. Jadi itu sangat-sangat berkesan di hati kami. Lalu Pak Frankie menyampaikan firman dan kami membawa doa-doa, kami doakan satu persatu dan ibu-ibu HIM pada waktu itu menyebar dan mereka rangkul satu-satu itu oma, mereka bawa oma-oma itu untuk berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ada juga yang mengalami lawatan ya Ibu Suhema ya, sampai mereka teriak, dia menangis dan ada itu oma yang sudah umur 96, ada yang 98, ada yang mohon maaf sudah sangat membungkuk, baru umur 70 tahun. Jadi sangat-sangat luar biasa. Kesannya bahwa begini, saya mau katakan begini, kalau kita punya kerinduan, firman Tuhan katakan, beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Lalu saya, dan jujur saya
terkejut ternyata kita waktu kita pelayanan misi ini, mission trip saya katakan seperti ini, Pak Sadrak bisa hadir, Ibu Nova Novita bisa hadir, bisa hadir juga Pak Franky, Ibu Vino, saya, Ibu Cici, dan juga Ibu Aryance dari Kalimantan. Nah, di hari terakhir ini Ibu Aryance punya satu kejadian, ya. Ibu Aryance punya satu kejadian. Dia di mimpinya terjadi sesuatu. Ternyata di mimpinya terjadi sesuatu dan akhirnya kita berdoa bersyafaat di rumah yang kita tinggali itu, Ibu Rita. Dan kita berdoa supaya lawatan Tuhan terjadi, intinya seperti itu ya. Dan luar biasa bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan. Amin. Ikuti tuntunan Tuhan. Sebab begini, Tuhan akan mengutus kita sampai ke ujung bumi. Dan firman Tuhan katakan bahwa Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan ternyata dia pakai kita. Ya, di ujung Sulawesi Utara pergi ke ujung selatan, dari ujung ke ujung. Dan satu hal saudara, kalau Tuhan mau pakai kita, kalau Tuhan mau pakai kita untuk melayani, dia persiapkan. Amin. Kita berapa orang waktu itu ya? Yang saya sudah sebutkan tadi, kurang lebih kami bertiga satu kamar. Ini teman sekamar saya, Ibu Aryance, juga Ibu Vino 3 orang, Ibu Cici sama Ibu Nova 2 orang. Baru Pak Sadra sama Pak Franky 2 orang, berarti 7 kami yang datang. Lalu di HIM Makassar mereka menyambut dengan sangat luar biasa. Sebab firman Tuhan katakan, apapun segala sesuatu yang kau lakukan untuk hamba Tuhan, kita pasti diberkati. Dan saya berdoa, HIM Makassar pasti diberkati. Amin. Satu hal, saudara, kalau kita punya kerinduan untuk menginjil, kalau kita punya kerinduan untuk melayani, Tuhan persiapkan, Tuhan perlengkapi. Nah, kalau satu saat nanti ibu-ibu semua juga mau terlibat di dalam mission trip, berdoa mulai dari sekarang. Siapa tahu nanti kita akan keluar daerah lagi. Ya, mungkin tahun depan, mungkin bulan apa, itu sukacitanya luar biasa. Dan pertolongan Tuhan luar biasa. Dan saya percaya HIM Makassar juga bisa melayani kami di sana, itu semuanya dalam pertolongan Tuhan. Amin. Lalu kami sangat bersyukur, kami ketemu dengan Ibu Lili Layata. Memang waktu itu saya nggak sempat turun bersama, tapi saya melihat teman-teman, karena saya waktu itu harus ke kantor. Ibu Lili Layata dilayani, Pak Wiranata juga dilayani dalam doa. Artinya apa saudara? Engkau dan saya itu akan dipakai Tuhan untuk membawa kemenangan. Dimanapun telapak kaki kita dipijakkan, di situ kita berdoa dan melepaskan kuasa Tuhan. Amin. Kesaksian dari saya seperti ini, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita perkatakan dengan iman, dengan firman, kita akan pergi, maka Tuhan akan memperlengkapi, mengutus, bahkan kebutuhan kita, Tuhan akan persiapkan, baik itu uang tiket, baik itu izin suami, baik itu kesehatan, bahkan waktu, itu hal-hal yang seringkali nggak ada. Kita punya uang tapi kita nggak punya kesehatan. Kita punya uang, kita punya kesehatan tapi kita nggak bisa diberikan izin. Dan semua Tuhan persiapkan. Saudara yang diberkati, biarlah kita semuanya bisa memberitakan Injil, menjadi berkat kemanapun Tuhan utus, kita akan pergi dan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Saya percaya Makassar diberkati, saya percaya lawat Tuhan, dan di sana ada ibu-ibu yang lewat Zoom ini digembalakan dan ternyata mereka menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Saya sangat kagum dengan Ibu Hermawati bahwa dia bisa bersama-sama dengan tim itu melayani Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan lewat kesaksian pada malam hari ini. Saudara, mungkin tahun depan, siapa tahu ibu-ibu di tempat ini boleh sama-sama ya, kita mission trip ke daerah mana yang Tuhan utus. Ayo, saya mau melihat seberapa banyak yang percaya dia mau diutus dan bisa, seperti yang saya katakan, perkatakan maka Tuhan akan menyiapkan. Yang yakin, yang mau melangkah, ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan yang mau melangkah. Siapa tahu tahun depan mau diutus Tuhan untuk melangkah. Ya, Ibu Aryance paling semangat ya, karena sudah punya pengalaman. Ibu Berta juga angkat tangan. Saya percaya ibu-ibu juga semuanya diberkati. Ibu Rita angkat tangan. Ya, Ibu Das harus pilih. Ibu Das yang pergi atau Pak Franky? Puji nama Tuhan. Iya, saya percaya semuanya
akan mengalami kuasa Tuhan sehingga kita menjadi pemberita Injil. Demikian kesaksian yang bisa saya bagikan. Sekali lagi, Makassar diberkati, Makassar luar biasa, dan ibu-ibu yang melayani luar biasa. Dan tentunya yang tidak pergi juga, semua yang menopang kami di grup itu sangat luar biasa memberikan dukungan. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Amin. Wanita-wanita kesayangan Tuhan, siap jadi berkat, siap jadi berkat. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Pasti Tuhan akan membawa kita kemana pun Tuhan percayakan atas hidup kita, dan Tuhan pasti mempersiapkan apa yang kita perlukan. Puji Tuhan. Dan waktu yang terbaik pasti saya juga akan ketemu dengan Ibu Zema, Ibu Rita, dan ibu-ibu lain yang di luar Manado secara onsite, secara tatap muka. Puji Tuhan. Dan apa yang kita perkatakan pasti jadi, karena firman Tuhan katakan mujizat itu dekat di mulut kita. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, yang akan ditampilkan oleh Ibu Priscilla. Silakan Ibu. Nggak kedengaran suaranya, Bu Pris. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Silakan Ibu Desire. Puji Tuhan, lihat tidak ada tempat kau tidak bisa berbawa firman. Semua bisa teratasi. Bisa dengar suaranya, Pris? Bisa, Bu, bisa. Bisa. Nah, oke. Ya, puji Tuhan, teman-teman, kita akan baca firman Tuhan. Ya, di mana saya berikan tema perempuan beriman berinisiatif positif. Tadi ya pas ditanya temanya apa, ini yang Tuhan berikan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami terkumpul dalam ruang Zoom dari HEM Women International Tuhan, untuk kami mendapatkan kebenaran firman-Mu, untuk kami melihat potensi apa yang ada di dalam setiap perempuan, apalagi perempuan yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh ajaib dan luar biasa Engkau hendak membukakan rahasia kebenaran ini, Bapa, sehingga Engkau membuka jalan-jalan baru dan hidup, sehingga kami bergairah, bersemangat Tuhan, untuk melakukan setiap kegiatan kami untuk Tuhan, sehingga hidup kami ini tak terasa Tuhan, bahwa hidup kami ini berjalan dengan baik dan tidak sia-sia. Beracaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya, dan hamba-Mu dengan keterbatasan tempat yang ada, kami percaya Tuhan sudah sediakan. Ini pun Tuhan telah berikan hikmat untuk berinisiatif sehingga dapat menjalankan pelayanan ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Memang di layar saya ini nggak kelihatan orang-orangnya. Enggak, Bu. Tapi semua bisa lihat ya. Terus, Bisa, Bu, lihat bisa. Suhema. Bagaimana? Ya udahlah, saya anggap saya lagi bicara pada banyak orang. Ya, Bu Suhema nunduk terus soalnya di saya. Fotonya. Rupanya teman-teman, suatu kesempatan yang luar biasa. Pada hari ini saya katakan pada Bu Pris adalah hari terakhir dari ibadah HIM Women International ini, karena tanggal 17 nanti sudah ibadah ya. Nah, sudah ibadah sehingga kita biasanya libur Natal, fokus keluarga di hari Natal, kelahiran Yesus, dan nanti kita bertemu lagi di minggu kedua di 2000. Nah, itu Bu Berta bilang suaranya kurang jelas ya, Bu Pris. Gimana? Memang agak kurang jelas, tapi masih bisa. Agak-agak signalnya agak kresek-kresek sedikit, tapi masih kedengaran sih, Bu. Coba saya masuk dari Pak Auditnya ini Iya, ya. boleh. Kalau ini bagaimana, Bu? Ya, jelas, Bu. Jelas. Lebih jelas. Nah, oke. Puji Tuhan.
Saya pakai WA-nya Pak Udi aja ya. Tunggu. Oke, boleh begini? Yang cara gambar. Lebih bagus, Bu. Lebih bagus. Oke. Nah, puji Tuhan, teman-teman, saya dapatkan hal ini karena ada sesuatu yang Tuhan mau bawa bagi kita semua para perempuan. Ya, mari kita buka. Ya, banyak ayat sebenarnya, tetapi saya buka yang satu aja. Ya, kita buka di dalam Yohanes pasal 2. Memang semua itu udah tahu persis ya bagaimana Maria. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 2. Sudah dapat? Ya, sudah. Mantap deh, Ibu Yan. Ya. Yohanes pasal 2. Di situ perkawinan di Kana. Nah, saya akan bacakan, teman-teman, yang tidak perlu semua, tapi yang ayat yang di sini aja. Ya. Ibu, kita udah tahu kan, ya udah deh. Dari ayat pertama saja, perkawinan di Kana. Pada waktu itu, pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke situ, ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, lihat, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, di situ saja. Teman-teman, lihat. Tuhan inginkan setiap para perempuan, ya kita semua, ya ada inisiatif, ya ada sesuatu yang timbul dari dalam diri kita untuk dapat melakukan sesuatu sehingga dapat mengatasi segala hal. Nah, wanita ternyata perempuan-perempuan Tuhan ciptakan ya untuk ya bisa menjadi betul-betul penolong, terlebih bagi suami dan keluarga, bahkan keadaan-keadaan tertentu. Kita bisa belajar dari berbagai para perempuan-perempuan yang punya inisiatif. Saya pun waktu tiba-tiba Tuhan kasih pemikiran kepada saya, baru tadi ya pemikiran, lihat perempuan-perempuan yang berinisiatif. Saya terbuka, iya ya, ternyata Tuhan banyak pakai para wanita. Coba lihat, contoh-contoh begitu banyak, teman-teman. Ya, para wanita yang Tuhan pakai untuk berinisiatif. Yaitu satu dulu, ya. Kita tahu bersama. Kita ingat Naomi. Kita nggak usah baca ya ayatnya. Kita tahu nanti di PR aja dari rumah kita cari, ya. Naomi pada saat itu di kitab Rut 1 nanti dibaca bahwa Naomi dan Elkanah ya pergi keluar dari Bethlehem, rumah roti itu untuk apa? Karena apa? Ada kelaparan. Nah, akhirnya singkat cerita Naomi itu ditinggal oleh suami, kedua anaknya, dan tapi ada 2 anak mantu yang ikut dia. Tapi satu anak mantu yaitu Rut
yang mengikuti dia sampai kembali pulang lagi ke Betlehem. Nah, teman-teman lihat, luar biasa saat ini, ya. Bagaimana Tuhan pada saat itu ya menggerakkan hati Naomi dalam keadaan susah mereka. Bagaimana supaya mereka mendapatkan sesuatu yang supaya mereka mendapatkan keadaan yang lebih baik lagi. Inisiatif daripada Naomi, teman-teman, sangat luar biasa. Apa yang dia lakukan? Ya, memang Ruth ini saya tidak melihat di Ruth, ya, kita melihat Naomi-nya. Memang Ruth sudah berinisiatif, pertama kali diambil inisiatif yaitu untuk mengambil berkas-berkas daripada jelai-jelai untuk mereka mendapatkan makanan, ya, supaya mereka dapat, biar hanya sedikit mereka jual sehingga mereka mendapat. Itu pun suatu inisiatif dari Ruth. Oke. Tapi lihat, dalam keadaan ekonomi yang sulit, tiba-tiba timbul dalam hatinya, ya, untuk bisa menebus tanah mereka, dan dia, itu memang sudah rancangan Tuhan. Karena apa? Naomi lihat Ruth dia mengambil jelai-jelai itu ditanya Boas. Nah, dia tahu Boas bisa menebus tanah mereka. Nah, kepunyaan milik mereka. Nah, inilah inisiatif Naomi. Saya percaya, ya, Tuhan menaruh pikiran kepada Naomi untuk melakukannya. Tapi tanpa kuasa Roh Kudus untuk mendorong dia mengatakannya, dia tidak akan mengatakannya dan dia tidak sanggup. Dan dia mengatakan kepada Ruth, ini suatu kolaborasi yang luar biasa, ya. Dari keterpurukan mereka, ya, tinggal berdua mereka, ya. Dari keterpurukan ekonomi mereka, lihat, dia mendorong seorang Ruth, ini inisiatif Naomi, pergi ke Boas. Kamu di waktu malam. Nah, pada saat waktu dia tidur, engkau berselimut di bawah kakinya. Tapi jangan diketahui oleh orang-orang bahwa kamu masuk di tempatnya Boas. Setelah itu apa, saudara? Apa yang terjadi? Boas terbangun dan dia kaget melihatnya, kan? Nah, ya. Akhirnya apa? Disitulah Boas mengenal Ruth. Nah, setelah itu dia beritahukan untuk penebusan itu. Oke. Nah, setelah itu akhirnya apa? Memang sudah rancangan Tuhan. Nah, di atas Boas ada lagi, ya, saudaranya atau yang harus, dialah yang layak untuk menebus milik daripada Naomi. Tetapi dia katakan, sudah kamu saja. Akhirnya Boas yang menebusnya. Nah, setelah itu apa terjadi? Akhirnya ujung-ujung Boas meminang Ruth menjadi istrinya. Dan kehidupan mereka terbalik dari kesusahan ekonomi itu kira-kira. Bagaimana, bisa dengar, saudara? Nah, masih bisa dengar? Dengar. Rita? Dengar. Oke. Nah, inilah itu inisiatif dari kehidupan yang ekonomi yang tidak baik menjadi baik. Itu. Nah, apalagi kita belajar dari siapa? Ya, Abigail. Siapa Abigail itu? Kita bisa melihat, ya. Istri Nabal. Apa? Istri Nabal. Iya, istri Nabal. Kita bisa melihat itu di dalam kitab, nggak perlu kita nanti baca PR-nya, ya, Ibu Pris nanti munculkan. Abigail kita tahu persis, istri Nabal. Nabal ini seorang yang betul-betul bebal, ya, keras. Wah, pokoknya dia punya pikiran, hanya apa yang dia pikirkan itu dia nggak bisa tergoyahkan gitu, ya. Nah, Daud mau melewati tanahnya. Kita tahu persis bagaimana ceritanya.
Daud mau melewati, ya dia mau berdamai, dia mau minta supaya ada perlindungan daripada gembala-gembalanya, tapi ya dia menolak. Nah ini saudara, akhirnya Daud marah, ya Daud marah, Daud mau membunuh siapa si Nabal ini. Dan orang-orangnya Nabal, ya pekerja-pekerjanya Nabal di lapangan itu menceritakan kepada Abigail, dan apa saudara terjadi? Ya, pada saat disampaikannya berita itu kepada Abigail, apakah Abigail bilang biar Jo? Udah Jo, Abigail diam, tapi dia timbul inisiatif yang luar biasa untuk apa? Keselamatan keluarga Nabal Abigail. Keselamatan suaminya juga, saudara. Ya, dan dia datang dengan inisiatifnya. Dia datang menjumpai Daud, dan dia pergi dengan merendahkan diri. Dia membawa kue-kue, pemberian-pemberiannya untuk menyenangkan hati Daud, supaya digagalkannya rencananya untuk melukai Nabal sampai membunuhnya. Nah pada saat mereka bertemu, apa yang terjadi? Pada saat mereka bertemu, disampaikannya lah oleh Abigail maksud dan rencananya, supaya kalau bisa dihindarkan daripada hutang darah, ya, daripada saudara. Akhirnya Daud luluh hatinya, dan dia tidak ada lagi untuk mau ada rencana niat membunuhnya dibatalkan. Dan akhirnya apa? Indah sekali kan, gagal itu, ya, digagalkannya niatnya. Lalu kembalilah Abigail ke rumah, lalu Abigail menceritakan hal itu kepada Nabal, dan Nabal akhirnya apa? Lihat Tuhan beracara lain dengan Nabal. Dibuat Nabal terkejut dan hatinya membatu. Saudara tahu kalau hati membatu, itu so sakit hati, no? Maksudnya tuh hati so jadi batu. Wow, saya pikir itu dia, ya. Akhirnya dia mati. Dan puji Tuhan, Abigail akhirnya menjadi istri Daud, ya. Nah, itulah. Sungguh luar biasa itu. Inisiatif dari seorang perempuan untuk keselamatan, supaya Daud juga tidak berdosa. Abigail membuat hal itu juga, itu sudah rencana Tuhan, tapi Abigail taat. Dia ada inisiatif yang keluar. Ya, karena dia tahu keadaannya nanti berbahaya apabila kalau Daud membunuh. Ya, Daud bisa berdosa, dan juga ya suaminya, ya, yang memang kebal ini. Bagaimana keadaannya, saudara? Nah, ini inisiatif yang kedua, bukan main, saudara. Nah, perempuan-perempuan dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu, ya, inisiatif-inisiatif. Nah, apa lagi yang kita bisa pelajari? Banyak wanita-wanita, perempuan-perempuan yang melakukan tugas yang luar biasa. Ya, ingat lagi siapa? Rahab. Tahu Rahab? Bagaimana dia menyelamatkan, ya, pengintai-pengintai yang masuk ke Yeriko. Nah, teman-teman, itu ada inisiatif dia untuk menyembunyikan para pengintai itu, karena mereka sudah dikejar-kejar. Ya, untuk mereka. Padahal ya, bayangkan dia orang di situ, tapi kok bisa mau menyelamatkan dua pengintai ini? Akhirnya dia sembunyikan dua pengintai ini, ya, naik ke loteng atas dan diturunkannya dengan keranjang, ya, pelan-pelan, cepat-cepat pergi, akhirnya lari. Nah, selamat dia, tapi ada perjanjian. Kalau mereka menyerbu Yeriko,
jangan lupakan Rahab dan keluarganya. Dan benar, dia menyelamatkan 2 orang pengintai. Akhirnya dia dan seluruh keluarganya, dia dan seluruh keluarganya diselamatkannya juga. Ibu Berta matikan. Ibu Pris bisa matikan Berta punya itu. Punya apa? Iya, oke. Nah, teman-teman, demikianlah teman-teman. Kita ini juga ya bisa melihat situasi dan hal-hal keadaan yang ada di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita, di dalam situasi keadaan kita di mana saja, ya. Seperti Maria pertama apa? Itu bukan dalam keluarganya, tapi di pesta nikah. Ya kan? Maria itu di pesta nikah dia melakukan inisiatif. Wah, kasihan itu. Mereka itu apa namanya? Kekurangan anggur. Dan apa inisiatifnya yang keluar? Dia langsung katakan, dia langsung bertemu Yesus. Dia tidak diam. Dia tidak pangku kaki saja atau pangku tangan dan melihat-lihat keadaan apa yang mau terjadi. Dia lakukan sesuatu, teman-teman. Itu inisiatif yang keluar. Dia langsung hubungi Yesus. Yesus, mereka kekurangan anggur. Dia tahu bahwa Yesus itu bisa melakukan sesuatu. Bisa dengar teman-teman? Bisa, Bu. Bisa. Nah, puji Tuhan. Tadi hilang. Nah, lalu saudara, nah, jadi Maria melakukan ada inisiatif melakukan untuk menyelamatkan ya supaya nih keluarga nggak malu. Ya sampai kekurangan anggur. Dan lihat dia inisiatif langsung ketemu Bung Yesus. Dan lihat saudara, Yesus masih mau dia coba kah? Atau apa dia katakan? Mau apa Ibu? Dariku. Karena waktuku belum sekarang untuk melakukan sesuatu. Tapi lihat, Maria diam-diam inisiatifnya apa? Dia pergi kepada para di dapur, dia kasih tahu. Hei, kalau apa saja yang dia katakan, ikuti, turuti, lakukan saja apa yang dia katakan. Wow, luar biasa. Nah ini teman-teman, lihat dia, apa yang dia inisiatifnya ini, betul. Yesus dengan gerakan kuasa roh Tuhan melakukannya. Ya mujizat terjadi. Dan sehingga wanita ini, Maria ini tentu bersuka cita, bukan? Nah inilah wanita-wanita yang punya, yang beriman, yang percaya kepada Yesus. Semua orang-orang yang beriman ini, lihat, mereka punya inisiatif yang positif. Dan untuk mengubah suasana menjadi baik, suasana menjadi, ada keselamatan, ya banyak lagi saudara-saudara. Banyak wanita-wanita yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan pakai untuk mengubah keadaan menjadi baik. Nah, Tuhan juga memakai kita. Ya, saya sebut 3 ini aja, ya. Banyak ya kita bisa melihat para wanita kalau kita cari, ya. Nah, sekarang kembali kepada kita. Teman-teman, Tuhan tidak melihat usia. Dan Tuhan tidak melihat sudah berapa lama kau ada di dalam Tuhan.
Tetapi kalau kita terus ada di dalam hadiratnya, kita terus selalu mencari Tuhan, ya, mendengar firman Tuhan, pasti akan ada kepekaan di mana Roh Kudus mau pakai kita dalam segala situasi, kondisi kita. Dan tiba-tiba pun kita ada hikmat untuk melakukan ini. Dengan kita, perbuatan kita, dengan inisiatif kita, orang-orang pun bisa terkejut. Duh, luar biasa. Karena buat begini jadi begini. Nah, ini teman-teman. Nah, mari siap sedialah diri kita untuk dipakai Tuhan, ya. Karena apa? Tuhan memang mau pakai perempuan. Karena Roh Tuhan di dalam diri kita. Dan karena wanita ini perasaannya kuat dan dia mau pakai untuk bisa, dia peka untuk lihat keadaan ini. Kamu bisa berbuat sesuatu ini. Lihat keadaan ini, lagi nggak bagus nih keadaan ini. Kamu buat ini. Nah ini teman-teman. Nah masalahnya ada pada kita. Kita nggak berani untuk melakukan sesuatu ini. Yang inisiatif yang tiba-tiba muncul di dalam hati kita. Kadang-kala takut untuk melakukannya. Padahal itu untuk kebaikan. Padahal itu untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam diri kita. Nah, ini teman-teman, kita harus belajar, ya, mendengar suara Tuhan lebih dan lebih lagi. Itulah Daud selalu mempertajam telinganya untuk mendengar suaranya, ya. Dan mari kita setiap pagi, apalagi ya, setiap pagi kalau kita baca Mazmur 5 itu, kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kita hendak lakukan pada hari ini? Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Nah, pada saat kita mempersembahkan tubuh kita, Tuhan akan pakai kita untuk apapun yang kita lakukan itu dari Tuhan. Dan kita lakukan untuk Tuhan. Maka semua itu bisa dikatakan dalam Roma berapa itu? Semua dan segala sesuatu adalah dari Tuhan. Kepada Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, mari teman-teman, hidup kita bukan hanya biasa-biasa. Tuhan bisa pakai dari sekarang, ya, untuk melakukan sesuatu sehingga dapat mengubah kehidupan, ya. Lihat seperti Naomi mengubah kehidupan dari tidak ada menjadi ada. Ya, tapi ada sesuatu yang harus dilakukan. Nah, teman-teman, kita semua punya potensi. Kembali kepada potensi kita masing-masing, ya. Semua ada. Cuman kok kita nggak berani, ya. Saya dan Ibu Pris ada ikut STT, kuliah nih. Ya, kalau Ibu Pris dia setingkat lebih tinggi dari saya. Dia S2, dia ambil S2. Saya S1. Ya, tapi belajarnya suka sama-sama, sering sama-sama. Ya, karena ada yang tidak karena dia ada ambil yang S2 punya. Ya. Nah, saudara, ada gimana waktu kita belajar Pris mengenai teologi ya itu ya, apa tuh judul saya lupa. Saudara, apa dikatakan? Oh, ini entrepreneurship, ya, ingat ya. Nah, teman-teman, kita tuh punya potensi yang dapat kita kembangkan, yang kita bisa menghasilkan uang. Nah, saya juga terus berdoa, Tuhan, apa ya potensi kita dan untuk dapat menghasilkan. Nah, saya sudah coba, ya, pada saat waktu lalu saya buka usaha travel, ya, tapi itu karena kurang pengalaman, kurang mengerti, kurangnya banyak, ya, sampai tutup. Nggak berapa lama pandemi. Tapi setelah saya
mendengar ya kuliah perkuliahan entrepreneurship. Wow, saya waduh, sangat disayangkan potensi saya ini. Nah, disinilah saya langsung berpikir, Tuhan buat aku inisiatif sesuatu ya. Nah, untuk pengembangan. Nah, lalu tiba-tiba kemarin kembali lagi kepada perjalanan kami pergi ke Makassar. Saya pun tertantang lagi untuk membuka travel saya. Demikian, saudara. Karena apa? Jika saya melihat Ibu Ponya, sudah usia 70 tahun, dia masih teruskan bisnis travelnya, saudara. Saya bilang, wah, luar biasa. Padahal dia melewati pandemi, tapi dia masih terus tetap, ya walaupun masa-masa sulit. Nah, itu dia kembangkan, saudara. Nah, sekarang, ya selain inisiatif-inisiatif yang Tuhan berikan secara tiba-tiba, nah kita pun juga bisa melihat potensi apa yang ada pada kita. Apa yang kita bisa. Saudara bisa masak, sebenarnya itu bisa menghasilkan, saudara. Ya, saya melihat oma-oma ya apa namanya yang di Makassar ya, Ibu Hermawati pinter buat somai, ya dia bisa dipesan-pesan somainya itu. Dan saya pernah tanya, berapa itu ya somai dia jual satu. Nah itu kalau kita mau berapapun, tapi dia menghasilkan, dia suka somai. Nah demikian juga ya tadi juga ya kami di kemarin Aglow ya berbuat sesuatu yang dapat kita lakukan di masa tua kita. Jadi jangan hanya diam aja ya. Selain itu bicara soal otak soalnya. Teman-teman di HIM juga nanti saya akan kasih ya itu pelajaran mengenai supaya menjaga diri kita supaya tidak mengalami supaya otak kita sehat. Nah, itu pun juga suatu inisiatif daripada ketua kami, ketua dari Aglow Nasional itu inisiatif yang timbul karena dia melihat suaminya sakit itu. Jadi dia inisiatif, dia beritahukan, dia belajar dan dia mentranslate dalam bahasa Inggris pelajaran yang dari itu Bapak itu siapa saya lupa lagi namanya, nggak apa. Itu dia terjemahkan dan dia bawakan begitu jelas sehingga kita mengerti. Ini salah satu inisiatif dari ketua kami untuk supaya kita semua ya yang mendengar menjaga-jaga supaya jangan terjadi ada sakit di otak yaitu yang menimbulkan Alzheimer. Kalau Alzheimer itu lupa saudara, lupa semua ya. Saya punya keluarga dari suami saya, papanya Audi dan itu tante anak saudara. Waduh kasihan, dia Alzheimer tingkat tinggi sampai dia juga lari-lari keluar rumah dan sangat ngeri, sangat tidak bagus sekali dan kehidupannya. Ya, dia meninggal dengan Alzheimer. Nah ini teman-teman, jadi ada inisiatif yang keluar. Nah kita pun demikian, kita bisa inisiatif kita dengan talenta kita apa? Kalau Ibu Ani, ketua kami itu, dia inisiatif timbul dan dia punya talenta, ya, dia pintar untuk menerjemahkan ya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan dia punya talenta juga untuk seperti Tris juga ya suka membagi-bagi pakai PPT itu. Kalau khotbah pakai slide. Itu kalau saya belum bisa, nanti saja. Nah, demikian saudara. Ibu Vivianti, ayo kamu punya potensi yang luar biasa. Ya, kembangkan. Tiba-tiba ada inisiatif, aku mau buat ini. Ini juga Ibu Pris. Dia juga inisiatif juga. Ya, dia pertama lihat Ibu saya ambil kesaksian yang dulu. Ya, dia
dia lihat ibu siapa namanya belajar dari ibu Vivi, ya, wah kok dia jago ya bikin PowerPoint. Dia belajar, dia tanya sama ibu Vivi, bagaimana caranya? Dia keterusan dia, terus dia inisiatif, dia dapat karunia, dapat talenta untuk berbicara firman Tuhan. Kenapa tidak untuk ke YouTube supaya semua orang bisa mendengar firman. Nah ini saudara, jadi Tuhan pakai kita dengan talenta kita masing-masing. Jadi jangan diam. Nah saudara, Tuhan tidak melihat tua-tuanya kita, usianya kita. Udah berapa usia. Selagi kita mendengar hal ini, wow ada keinginan. Tuhan aku mau buat sesuatu. Saudara bisa knitting nggak? Atau jahit-menjahit. Lanjutkan. Itu juga untuk membuat otak kita jadi kuat, jadi sehat. Ya, begitu saudara. Dan kalau knitting itu kan itu pembicara itu ya dia punya mama sampai usia berapa? Saya lupa. Berapa tahun ya? 100-an ya atau 98 lupa. Pokoknya dia buat dia knitting. Jadi apa kata kalau bikin shawl begitu. Dan dia jual. Merajut, saudara. Namanya, ini Tris sudah cat. Ya, dia bilang itu menjaga kesehatan otak. Dokter Daniel Amen. Itu dia sumbernya itu. Dia punya mama ini dokter ini sampai tua. Nah, itu dia. Ini dia menjaga kesehatan otak. Ya. Nah, ini pun dia ini dokter ini supaya tahu bright minds. Nanti saya kirim ini sama teman-teman juga supaya kita menjaga. Ini salah satu inisiatif saya juga untuk membagikan. Nah, ini mamanya nih. Udah tua umur berapa? 92 itu tuh. Usianya 92 tahun. Dia punya otak begitu mulus. Bagus sekali, sudah. Nah, ini tuh knittingnya. Coba sebelumnya, tak. Nah, ini lihat. Dia yang buat wallnya. Merajut. Sebelumnya, Pris. Sebelumnya. Nah, setelah itu bapak itu tadi, nah, dia ada pakai wall. Nah, itu dong. Nah, dia ada selimut seperti selimut ini. Itu wall toh kalau saudara bikin besar. Nah, itu dia bisa bikin klece apa semua. Terus dia bisa jual. Dia bisa jual. Itu pun salah satu ya apa yang dapat kita buat. Nah, inilah teman-teman apa yang yang saya dapatkan dari Tuhan bahwa perempuan-perempuan ini yaitu kita semua ya Tuhan bisa pakai dalam segala lini, situasi, keadaan ya untuk kita berbuat sesuatu untuk mengubah ya keadaan yang tidak baik menjadi baik. Ya. Dan juga Tuhan pakai kita juga dengan talenta kita masing-masing untuk dapat berbuat sesuatu. Ya. Nah, teman-teman kita di sini banyak ya melalui talenta pun seperti Bu Ceni. Bu Ceni jago buat panada. Wah, udah deh semua tuh sudah dia tuh sudah sampai habis waktu ya Bu Cen. Jangan lupa ibadah. Bu Ceni, jangan lupa ibadah, nih. Jangan lupa di Zoom, nih. Di Zoom him. Karena banyak orderan. Nah, itu dia tuh. Banyak orderan dia. Kalau masakan Bu Ceni tentu enak. Ya, so enak kita rasa memang. Waktu kunjungan, waktu peresmian apa kata him Tangerang ya. Pak Bungsu dan Ibu Novi, Ibu apa namanya Ceni kirim makanan. Wah, enak deh makanan panada deng apa tuh? Ayam woku Kang Cen. Nah, inilah. Itu begitu juga ya. Jadi dengan sendiri akan ada inisiatif-inisiatif yang keluar. Mari kita perhatikan ya diri kita pertajam dan berkarya lah. Begitu ya. Jadi dalam situasi apapun juga kita berjaga-jaga. Kita terus
melihat segala sesuatu, apa yang aku harus buat di tempat ini. Ya, oke, jadi jangan cuma duduk-duduk, tapi memperhatikan sama seperti Maria. Dia cepat sekali, dia tajam, dia punya, oh mereka perlu ini, pertolongan. Begitu juga ya istri Nabal ini. Waduh, dan jangan sampai kesian nih Daud berdosa, atau jangan sampai DP suami meninggal, dibunuh. Dia langsung berinisiatif. Oke, nah banyak lagi kita bisa ya. Saya cuma kasih 3 contoh itu. Sekian saja ya. Itu Tuhan memberkati. Saya yakin kita semua sudah mendapatkan dari Tuhan. Dan kita lihat nih pesta kawin so bubar. So pada pulang. Pas-pas. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dengan keadaan yang terbatas tapi tidak menghalangi Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Kami percaya Engkau memperlihatkan kepada kami wanita-wanita yang luar biasa Tuhan. Oh, dapat Tuhan mengubah segala keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Karena begitu rendah hati, selalu lemah lembut menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri wanita-wanita tersebut. Kami juga Tuhan, kami percaya setiap kami Tuhan selalu ada dekat dengan Tuhan, selalu rendah hati dan lemah lembut menerima firman Tuhan yang hidup dan melakukannya, sehingga Tuhan pakai kami Tuhan untuk Tuhan mengerjakan apa yang Kau mau, sehingga kehidupan kami berdampak Tuhan di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga besar kami, bahkan di dalam perhimpunan-perhimpunan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Tuhan kasih-Mu untuk mengingatkan kami betapa Tuhan mau pakai kami para perempuan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk talenta-talenta dan karunia-karunia yang Kau berikan juga bagi kami. Kami juga akan Tuhan menggunakannya Bapa. Dan kami Tuhan percaya Tuhan turut bekerja di dalam diri kami untuk mendatangkan keberhasilan, bahkan keberuntungan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kepercayaan Tuhan bagi kami untuk Kau pakai melakukan apa yang Kau hendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap wanita-wanita Tuhan, perempuan-perempuan Tuhan yang beriman ini untuk Tuhan akan inisiatif daripada-Mu Tuhan, inisiatif yang positif untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Das. Puji Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, buat firman Tuhan yang luar biasa saat malam hari ini. Dikembalikan terima kasih buat Ibu Desire Rumaironto yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan, di mana kita menjadi perempuan yang beriman, berinisiatif positif, untuk kita meraih hal-hal yang luar biasa dalam setiap perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan, doa persembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Vivianti Palarkasenke. Persilakan buat Ibu Vivianti. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Vivianti, kita izin dulu keluar ya. Sobat Iya, Bu. foto. Iya, Bu. Ya teman-teman ya, terima kasih ya. Tuhan memberkati Ibu Berta, Ibu Ake, Ibu Suhema, Ibu Ria, puji Tuhan, Ibu Rita, Ibu Teti, Ibu Das. Thank you Bu Dina, Bu Tince, luar biasa. Oke Bu Heni, Bu Jenny, sampai ketemu ya Bu Tati, Bu Ance. Sampai ketemu tanggal 17 ada Natal Aglow. Natal Him. Natal Him. Kalau kita sih Di mana? kalau Di di mana? no problem. Tanggal Di mana, 17. Ci? Di Iya, mana? nanti diumumkan kembali di mana, karena masih pikir-pikir apa mau di Tumatenden atau Manado. Masih mau di iya. Glow. Oke. Iya, Dan Makassar. apa? Ci, sore atau Iya, malam? Makassar Glow. itu nanti Sore jamnya atau malam? jamnya